Malam itu seharusnya hanya menjadi malam biasa bagi kami bertiga. Aku, Rizky, Andi, dan Rina. Kami baru saja menyelesaikan proyek akhir semester yang melelahkan dan memutuskan untuk merayakannya dengan perjalanan singkat keluar kota. Udara malam yang dingin menyambut kami saat mobil tua milik Andi melaju dengan pelan, diiringi alunan musik pop yang sesekali teredam oleh tawa kami yang lepas. Andi, Sri pengemudi, selalu menjadi pusat keramaian dengan leluconnya yang garing. "Puas-puasin dulu ketawanya guys, siapa tahu besok kita cuma bisa teriak-teriak," katanya sambil melirik spion, disambut lemparan bungkus camilan dari Rina. Rina di kursi belakang adalah sosok yang paling rasional di antara kami. Ia selalu membawa peta digital, memastikan kami tidak tersesat. "Andi, jalan ini kok sepi banget? Di peta malah di standa seru. Kenapa kita nggak lewat jalan utama aja sih?" tanyanya menatap layar ponselnya dengan kening berkerut. "Ah Rina, sekali-kali kita coba tantangan. Ini jalan pintas, dijamin lebih cepat. Kata orang namanya tanjakan emen," jawab Andi enteng. "Lagian dengar-dengar jalan ini menyimpan cerita seru. Katanya kalau lewat sini malam-malam kita bisa melihat hantu. Kita tes aja, benar atau tidak?" Aku yang sejak tadi hanya diam menikmati suasana, ikut tertawa. "Wah, Andi mulai lagi. Hantu apa sih? Emangnya ini film horor?" Di antara lelucon dan obrolan kami, tidak ada yang menyadari perubahan suasana di luar. Kabut tipis mulai menyelimuti jalan, membuatnya tampak buram. Pohon-pohon di sisi jalan terlihat seperti siluet raksasa yang mengawasi kami. Tawa kami mulai mereda, digantikan oleh keheningan yang aneh. Seolah alam sedang bersiap, menunggu momen yang tepat untuk menunjukkan sisi lain dari tanjakan emen yang kami anggap hanya bualan belaka. Malam yang seharusnya penuh perayaan, perlahan berubah menjadi pertanda. Kami tidak tahu bahwa di ujung jalan pintas ini bukan hanya waktu yang dipersingkat, tetapi juga takdir kami. Kabut semakin tebal. Jarak pandang kami kini tak lebih dari beberapa meter. Rina terus menatap layar ponselnya, mencari sinyal yang kian melemah. "Andi, jalan pintas ini gak ada di peta. Sinyal hilang total," suaranya terdengar cemas. Tawa Andi telah hilang, digantikan ekspresi serius. Tiba-tiba, mesin mobil batuk-batuk, mengeluarkan suara aneh, lalu mati total. "Sial, mati!" umpat Andi. Berulang kali mencoba menyalakan mesin. Hanya suara starter yang paru terdengar, seolah mobil tua itu juga ikut lelah. Hening, keheningan yang tidak biasa, yang terasa lebih mencekam daripada suara apapun. Kami bertiga hanya bisa saling menatap. Panik mulai merayap di benak kami. Di tengah keheningan itu, Rina terisak pelan. "Aku dengar sesuatu." Kami berdua terdiam, berusaha mendengarkan. Hanya ada suara angin dingin yang berdesir menerpa kaca mobil. "Kamu dengar apa, Rina?" "Cuma angin," ucapku mencoba menenangkan, meski aku sendiri merasakan bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, suara itu kembali, lebih jelas dan lebih dekat. Suara jeritan pilu yang memekakkan telinga. Jeritan itu seperti suara kesakitan yang tak berujung, seperti nyanyian kematian yang ditujukan pada kami. Jeritan itu seakan berasal dari berbagai arah mengelilingi kami. Andi langsung mengunci pintu mobil. Itu bukan dari dalam hutan," bisiknya dengan mata membelelak. "Suara itu ada di sekitar kita." Lalu, di balik kabut tebal yang menyelimuti jalan, kami melihatnya. Bayangan hitam besar samar-samar melintas. Bentuknya menyerupai bus yang sudah rengsek. Bus itu bergerak sangat lambat, tanpa suara mesin, tanpa lampu. Jeritan itu semakin kencang, seakan berasal dari dalam bus itu sendiri. Kami melihat sosok-sosok di balik jendela bus yang pecah. Wajah-wajah pucat, mata kosong tanpa pupil, menatap lurus ke arah kami. Mereka tidak bergerak, tapi tatapan mereka terasa menusuk, dipenuhi kebencian dan kesedihan. Ketakutan kami mencapai puncaknya saat bus hantu itu berhenti tepat
tepat di sebelah mobil kami. Pintu depannya yang penyok terbuka perlahan, mengeluarkan suara derit panjang yang mengerikan. Dari balik pintu muncul sebuah sosok pria tua dengan seragam supir yang lusuh dan robek, menatap lurus ke arah kami. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi tatapannya cukup untuk membuat kami tahu bahwa kami telah mengusik sesuatu yang seharusnya tidak kami usik. Sosok pria tua itu dengan seragam supir yang lusuh berdiri tegak di ambang pintu bus yang terbuka. Wajahnya dipenuhi goresan dan kotoran, matanya kosong, namun sorotnya terasa seperti mengunci kami bertiga. Ia tidak bergerak, ia tidak bersuara, tapi kami semua mendengar bisikan di kepala kami. Bukan kata-kata, melainkan sebuah undangan. Ikut bersama kami. Rina histeris. Ia menutupi telinganya dengan kedua tangan, memejamkan mata dan menggumamkan doa-doa yang tidak jelas. Andi, yang biasanya pemberani, kini hanya bisa terdiam. Tangannya mencengkram erat setir. Matanya terpaku pada sosok di pintu bus. "Andi, nyalakan mobil, Andi!" teriakku, suaraku bergetar. Andi tidak bergeming. Ia seperti terhipnotis. Aku meraih kunci mobil dan dengan tangan gemetar aku memutarnya. Tidak ada respon. Mobil itu benar-benar mati. Tiba-tiba, kaca depan mobil kami bergetar hebat. Kami melihat wajah-wajah pucat dari dalam bus kini berkerumun di balik jendela yang pecah. Mereka menempelkan wajah-wajah mereka ke kaca mobil kami. Mata kosong mereka menatap langsung ke mata kami, seolah mencoba menarik kami ke dalam kehampaan mereka. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan rambut panjang berantakan, menempelkan telapak tangannya ke kaca mobil kami. Di telapak tangannya ada bekas luka yang mengerikan. Saat tangannya menyentuh kaca, suara jeritan dari dalam bus semakin kencang. Rasanya seperti ribuan paku menembus gendang telinga kami. Aku menoleh ke arah Andi. Ia kini terlihat sangat ketakutan. Matanya beralih ke kaca spion dan aku melihat apa yang ia lihat. Di kaca spion, pantulan kami bertiga terlihat buram. Namun di kursi belakang di samping Rina, ada satu sosok lagi. Sosok itu adalah seorang anak kecil dengan baju compang-camping, duduk diam sambil menatap kami dari pantulan cermin. "Andi," bisikku, ada orang lain di mobil kita. Ada." Andi memejamkan matanya, menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak ada," katanya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun kami semua tahu itu bukan ilusi. Sosok itu, penumpang gaib kami, ada di sana dan ia tidak sendirian. Rina, yang sedari tadi menutupi wajahnya, perlahan menurunkan tangannya. Matanya yang merah bengkak menatap kosong ke arah kaca spion. Ia melihatnya, anak kecil dengan pakaian compang-camping itu duduk diam di kursi belakang. Namun, berbeda dengan kami yang melihatnya sebagai sosok goib yang menakutkan, Rina justru terlihat seperti mengenalnya. "Dia tidak jahat," bisiknya, suaranya parau. "Dia cuma ingin kita tahu." Aku dan Andi saling bertukar pandang. Bagaimana bisa Rina mengatakan hal itu? Anak kecil di belakang itu, yang sebelumnya hanya duduk diam, kini perlahan mengangkat jarinya, menunjuk ke arah luar jendela mobil, ke sosok sopir tua yang masih berdiri di ambang pintu bus. "Ikut kami." Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini terasa lebih menusuk. Rina menggelengkan kepalanya kuat-kuat. "Jangan ikut mereka. Mereka ingin kalian mati." Tiba-tiba, kaca spion bergetar hebat. Bayangan anak kecil itu hilang, digantikan oleh bayangan wanita berambut panjang yang menempelkan tangannya di kaca mobil kami. Kali ini, ia tidak hanya menatap. Mulutnya bergerak-gerak mengucapkan sesuatu tanpa suara, namun kami semua bisa membaca pesan itu di benak kami. "Jangan percaya, dia salah." Lalu yang paling menakutkan terjadi. Bus tua di samping kami mulai bergerak. Pintu yang terbuka itu perlahan tertutup diiringi suara derit besi yang memilukan.
Sosok sopir tua itu tidak lagi berdiri di ambang pintu. Ia sudah berada di dalam bus, di balik kemudi yang ringsek. Matanya menatap kami, kali ini dengan ekspresi yang jelas, marah. Bus itu mulai melaju, perlahan lalu semakin cepat mendahului kami. Di balik jendela-jendelanya yang pecah, kami bisa melihat para penumpangnya yang pucat menatap kami, mengayunkan tangan mereka, seolah melambaikan perpisahan atau mungkin memberikan sebuah peringatan. Saat bus itu menghilang di telan kabut, keheningan kembali menyelimuti kami. Namun kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang penuh pertanyaan. Siapakah sebenarnya anak kecil yang muncul di kursi belakang? Mengapa Rina bisa melihatnya dengan cara yang berbeda? Dan apa yang baru saja kami saksikan? Peristiwa itu tidak menjawab apapun. Sebaliknya, ia justru membuka pintu menuju misteri yang lebih dalam. Ketakutan perlahan-lahan mereda, digantikan oleh kebingungan yang mendalam. Andi akhirnya berhasil menyalakan mesin mobil. Suara deru mesin itu terasa seperti musik surga, memecah keheningan yang mencekam. Namun, kami tidak beranjak. Kami bertiga masih terdiam, mencerna apa yang baru saja terjadi. "Siapa anak itu?" tanya Andi, suaranya pelan dan bergetar. "Kenapa dia ada di sini?" Rina, yang wajahnya masih pucat menatapku. Dia seperti berusaha melindungi kita. Tapi yang lain, mereka marah. Aku melihat keluar jendela. Kabut tebal sudah mulai menipis. Pemandangan di sisi jalan mulai terlihat jelas. Di sisi jalan, tidak jauh dari tempat kami, ada sebuah tugu kecil yang tertutup lumut. Tugu itu seperti tugu peringatan. Di atasnya ada ukiran yang sudah pudar. Kami memutuskan untuk keluar dari mobil dan melihatnya. "Jangan, Rizky, jangan keluar." Rina mencoba mencegahku, tetapi rasa penasaran kami sudah terlalu besar. Andi berjalan di depanku, menggunakan senter ponselnya untuk menerangi tugu. Ukiran itu terbaca samar, namun cukup jelas untuk kami pahami. Mengenang para korban kecelakaan bus Tancakan Emen. Semoga arwah mereka tenang di sisinya. Di bawah tulisan itu, ada nama-nama yang terukir dengan angka dan tanggal kejadian yang sudah sangat lama. Tiba-tiba, Rina berteriak. Ia menuju ke arah tugu. "Itu, nama itu!" Kami mendekat dan Andi mengarahkan senternya ke sebuah nama yang diukir lebih dalam dari yang lain. Emen, sopir. Di bawahnya ada nama-nama lain yang terasa tidak asing bagi kami. Nama-nama yang kami lihat di wajah-wajah pucat di jendela bus tadi. Dan di deretan nama-nama itu, ada satu nama lagi yang membuat kami bertiga terdiam. Nama seorang anak kecil. Nama yang kami lihat di spion mobil kami. Jadi mereka arwah para korban kecelakaan bus Tancakan Emen ya? Dan anak itu, dia juga salah satu korbannya. Pertanyaan-pertanyaan itu kembali memenuhi benak kami. Mengapa ada yang ingin menolong dan ada yang ingin mencelakai? Apa sebenarnya yang terjadi pada kecelakaan bus Tancakan Emen? Dan mengapa kami orang asing yang tidak tahu apa-apa harus terjebak di tengah-tengah teror ini? Melihat nama-nama yang terukir di tugu, termasuk nama Emen, sang sopir, membuat ketakutan kami berubah menjadi rasa ingin tahu yang mencekam. Kami kembali ke mobil, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk mencari tahu. Andi, yang kini tampak lebih tenang, menyalakan mesin. "Kita tidak bisa kabur sebelum tahu apa yang mereka mau," katanya. Suaranya mantap. Mobil kami melaju perlahan, meninggalkan tugu peringatan di belakang. Jalanan yang tadinya dipenuhi kabut, kini mulai tampak lebih jelas, tapi suasana mencekam tetap terasa. Tiba-tiba, dari radio mobil yang mati, terdengar suara bisikan. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Bukan suara manusia, melainkan suara gesekan besi dan teriakan-teriakan pilu seperti rekaman dari sebuah kecelakaan. Rina menoleh ke belakang, ke arah kursi di mana anak kecil tadi duduk. "Dia ada di sini," bisiknya. "Dia ingin kita tahu." Aku melihat ke kaca spion.
tidak ada siapa-siapa. Namun, di dalam kepalaku, aku bisa melihatnya. Anak kecil itu menunjuk ke arah samping, ke arah jurang yang curam di sisi jalan. Aku menoleh dan senter ponselku yang aku genggam entah mengapa menyala sendiri. Cahayanya menyinari tebing di bawah jurang. Di sana, di dasar jurang, teronggok bangkai bus yang ringsek. Bentuknya sama persis dengan bayangan yang kami lihat sebelumnya. Bus itu terlihat hancur, penyok di sana-sini, dan bagian depannya remuk tak berbentuk. "Tunggu Andi, berhenti!" teriakku. Andi menginjak rem dan mobil kami berhenti persis di tepi jurang. Kami bertiga terpaku melihat bangkai bus itu. Di sana, di antara reruntuhan besi, kami melihat banyak kerangka. Beberapa kerangka itu terlihat seolah masih duduk di kursi mereka. Yang lainnya berserakan. Bisikan dari radio semakin kencang, berubah menjadi jeritan pilu yang menusuk. Kali ini, kami tidak hanya mendengar, tapi juga melihatnya. Di bangkai bus itu, kami melihat bayangan-bayangan hantu para penumpang yang berteriak kesakitan. Mereka mengelurkan tangan, menunjuk ke sebuah kerangka yang tergeletak di dekat kemudi. Kerangka yang memakai seragam sopir. "Emen!" gumam Andi, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba, suara di radio kembali menjadi bisikan. Sebuah bisikan yang sangat jelas, seolah seseorang berbicara tepat di telinga kami. Dia bukan sopirnya. Kami saling bertukar pandang. Jika kerangka yang memakai seragam sopir itu bukan Emen, lalu siapa dia? Dan di mana Emen yang sebenarnya? Bisikan misterius itu menggantung di udara, membuat kami terdiam. Dia bukan sopirnya. Suara itu bukan milik anak kecil di kursi belakang, melainkan suara lain yang lebih tua, penuh dengan amarah yang terpendam. "Kalau bukan Emen, lalu siapa?" bisik Rina. Tangannya gemetar saat memegang tanganku. Senter ponselku tiba-tiba berkedip-kedip. Layarnya menampilkan sebuah gambar usang. Foto sebuah bus lama dengan seorang sopir yang tersenyum lebar. Di depannya, di seragam sopirnya, jelas tertera nama Emen. Tapi wajahnya berbeda total dengan kerangka yang kami lihat di dasar jurang. Emen di foto itu tampak lebih muda, dengan senyum ramah dan tatapan yang tulus. "Ini Emen yang asli," gumamku. "Jadi, siapa yang di dalam bus itu?" Tiba-tiba suara jeritan dari dalam radio kembali terdengar, tetapi kali ini disertai dengan suara benturan keras, suara kaca pecah dan teriakan panik para penumpang. Adegan mengerikan itu seolah diputar ulang, tepat di telinga kami. Kami melihat ke arah jurang. Di sana, bayangan-bayangan gantu para penumpang bus mulai bergerak menunjuk ke arah kami dengan tangan gemetar. Wajah mereka kini tidak lagi penuh kesedihan, melainkan amarah yang membara. Mereka menunjuk ke arah bayangan kerangka yang memakai seragam sopir di dalam bus yang rengsek. Lalu sebuah suara menggeram, seolah keluar dari perut bumi. Dia adalah sopir pengganti. Dia mengambil alih kemudi saat Emen tertidur. Aku dan Andi saling menatap. Wajah kami pucat pasi. Cerita yang kami tahu ternyata tidak seindah itu. Emen yang legendaris ternyata hanya korban dari pengkhianatan rekan kerjanya sendiri. Mereka marah bukan karena kecelakaan itu, kata Rina. Suaranya bergetar, tapi karena kebohongan di baliknya. Di antara suara bising di radio, kami mendengar suara lain yang lebih jernih. Suara seorang anak kecil. "Ayah, bukan dia yang salah. Ayahku hanya tertidur." Malam yang seharusnya penuh tawa, kini menjadi malam pengungkapan. Kami menemukan kenyataan pahit di balik tanjakan Emen. Emen, sang sopir legendaris, ternyata tidak bersalah. Ia hanya seorang korban yang nasibnya dirusak oleh pengkhianatan dan kebohongan. Dan arwahnya masih berada di sana, di jalan itu, menunggu kebenaran untuk terungkap. Kebenaran yang baru terungkap terasa lebih dingin daripada kabut malam. Emen bukanlah sopir yang menyebabkan kecelakaan. Dia adalah korban dari pengkhianatan rekan kerjanya. Rina, yang sejak awal merasa ada hal aneh pada arwah anak kecil, kini mengerti. Anak kecil itu adalah anak Emen, dan dia hanya ingin kebenaran terungkap.
Kita harus bantu mereka, kata Rina. Matanya berkaca-kaca. Mereka terjebak di sini karena kebohongan itu. Namun, di tengah-tengah percakapan kami, suara geraman kembali terdengar. Kali ini datangnya bukan dari radio, melainkan dari samping mobil. Kami menoleh dan melihat sosok pria dengan seragam sopir yang lusuh yang sebelumnya kami lihat di ambang pintu bas hantu. Dia berdiri di sana dengan wajah penuh amarah dan dendam. Kalian tidak tahu apa-apa, geramnya. Suaranya serak dan berat. Kalian tidak punya hak untuk ikut campur. Seketika, seluruh area di sekitar kami terasa bergetar. Kabut tebal kembali menyelimuti kami, lebih pekat dari sebelumnya. Di dalam kabut, kami melihat bayangan-bayangan hantu penumpang lain mulai muncul. Mereka tidak lagi menangis, melainkan menatap kami dengan tatapan yang penuh kebencian. Mereka adalah arwah yang dendam, yang dipengaruhi oleh kebohongan sopir pengganti itu. Dia membuat mereka percaya kalau Emen yang salah. Dia memanipulasi mereka untuk membalas dendam. Sopir pengganti itu mulai bergerak mendekat. Wajahnya yang penuh luka tampak menyeringai. Kalian tidak tahu apa-apa, katanya. Yang penting, kalian akan membayar atas rasa ingin tahu kalian. Di saat yang sama, dari dalam mobil kami mendengar suara seorang anak kecil yang berteriak, "Tidak, ayahku tidak salah." Suara itu diiringi dengan suara jeritan yang lebih keras, yang datang dari arah jurang. Di sana, di antara reruntuhan bus, muncul sosok Emen, sang sopir yang asli. Wajahnya tidak lagi kosong, melainkan penuh dengan kesedihan dan amarah. Ia menatap sopir pengganti itu. Kau telah menipu mereka, dan kau telah memenjarakan mereka di sini. Kini, kami terjebak di tengah-tengah dua kubu yang bertikai. Arwah Emen yang ingin kebenaran terungkap, dan arwah sopir pengganti yang memanipulasi arwah-arwah lain untuk membalas dendam. Kami menjadi saksi mata dari sebuah tragedi yang sudah lama tersembunyi, dan kami harus memilih pihak. Kami berada di tengah medan pertempuran gaib. Rina dengan mata yang menatap nanar menunjuk ke arah sopir pengganti. "Dia adalah sopir bus yang sebenarnya," bisiknya. "Dia yang mabuk dan menyebabkan kecelakaan itu." Seolah mendengar ucapan Rina, sopir pengganti itu menyeringai lebih lebar. Tangannya terangkat dan sekelompok arwah penumpang yang marah melayang ke arah kami. Mata mereka dipenuhi kebencian yang membuta. Mereka tidak melihat kami sebagai manusia, melainkan sebagai musuh yang mencoba membongkar kebenaran yang sudah lama terkubur. Namun sebelum mereka sampai, sosok Emen muncul di antara kami dan para arwah itu. Wajahnya yang penuh kesedihan kini dipenuhi tekad. "Cukup!" teriaknya, suaranya menggelegar. "Kalian telah ditipu." Emen mengangkat tangannya dan kami melihat kilas balik yang mengerikan. Adegan kecelakaan itu terputar di depan mata kami. Kami melihat bus yang melaju kencang, sopir pengganti yang terhuyung-huyung di balik kemudi, dan Emen yang mencoba mengambil alih kemudi untuk menyelamatkan para penumpang. Namun sudah terlambat. Bus itu oleng dan jatuh ke jurang yang curam. Kilas balik itu membungkam semua orang, termasuk para arwah penumpang yang marah. Mereka melihat kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri. Sorot mata mereka yang penuh kebencian perlahan-lahan berubah menjadi penyesalan dan kesedihan. Sopir pengganti itu berteriak marah, "Tidak, kalian tidak boleh percaya!" Namun suaranya terdengar kosong, tak berdaya. Rantai dendam yang ia bangun selama ini kini terputus oleh kebenaran. Tiba-tiba, arwah anak kecil itu muncul di samping Emen. Ia memegang tangan ayahnya, dan dengan suara kecil, ia berkata, "Ayah, tidak salah. Ayah pahlawan." Di tengah-tengah keheningan yang menyelimuti kami, para arwah penumpang perlahan-lahan mulai memudar, lenyap di telan kabut. Rantai dendam yang mengikat mereka di tanjakan Emen telah terlepas. Namun sopir pengganti itu masih di sana, menatap kami dengan tatapan penuh amarah yang kini berubah menjadi putus asa. Di tengah keheningan yang menyelimuti sisa-sisa kabut,
hanya kami bertiga dan 2 arwah yang tersisa. Emen, yang kini terlihat lebih tenang, dan sopir pengganti yang amarahnya telah berubah menjadi keputusasaan. Rantai dendam yang ia ikat kini menjadi belenggu bagi dirinya sendiri. Wajahnya yang penuh kebencian kini terlihat kosong. "Kau tidak bisa melarikan diri dari kesalahanmu," kata Emen. Suaranya tenang namun penuh wibawa. "Kau harus memaafkan dirimu sendiri, baru kau bisa tenang." Sopir pengganti itu hanya menggeleng. Air mata darah menetes dari matanya. Aku tidak bisa. Aku telah menghancurkan banyak nyawa." Rina melangkah maju. Tangannya terulur, seolah ingin menyentuh sopir pengganti itu. "Semua orang bisa berbuat salah, tapi pilihan untuk menyesali dan meminta maaf itu ada di tanganmu," katanya dengan suara lembut. "Kau bisa mengakhiri penderitaan ini, bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Emen dan semua korban di sini." Tiba-tiba, suara anak kecil terdengar. Ia memegang tangan Emen dan menatap sopir pengganti itu. "Kami memaafkanmu. Ayahku memaafkanmu." Ucapan itu seperti kunci yang membuka pintu yang sudah lama terkunci. Wajah supir pengganti itu berubah. Ekspresi putus asa dan dendamnya perlahan-lahan luntur, digantikan oleh penyesalan yang mendalam. Ia menundukkan kepalanya, dan dalam bisikan yang hampir tak terdengar, ia mengucapkan kata-kata yang sudah lama tertahan. "Maafkan aku." Saat kata-kata itu terucap, sebuah cahaya terang muncul dari dalam dirinya. Cahaya itu menyebar, mengikis sosoknya yang gelap. Ia menoleh ke arah Emen, mengangguk, lalu menatap ke arah kami. Sebuah senyuman tipis terukir di wajahnya. Lalu, bersama dengan cahaya itu, ia menghilang, lenyap di telan udara malam. Rantai dendam di tanjakan Emen telah terputus sepenuhnya. Malam itu, kami menjadi saksi dari sebuah puncak pengampunan yang mengakhiri penderitaan ribuan jiwa. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun kami tahu kami telah mengakhiri sebuah babak kelam di jalan yang penuh misteri ini. Di tengah heningnya malam yang kini terasa damai, sosok Emen dan amak kecil itu menoleh ke arah kami. Wajah mereka yang tadinya penuh kesedihan kini tersenyum. Senyuman tulus yang memancarkan rasa terima kasih. "Terima kasih," bisik Emen. Suaranya lembut. "Kalian telah membebaskan kami." Cahaya terang kembali menyelimuti mereka berdua, namun kali ini terasa berbeda. Cahaya itu bukan lagi simbol penderitaan, melainkan kedamaian. Mereka perlahan-lahan memudar, meninggalkan kami bertiga dengan perasaan yang campur aduk, lega, sedih, dan haru. Andi yang selama ini menjadi yang paling banyak bicara hanya bisa terdiam. Ia menatap jalanan yang kini terlihat lebih terang, seolah beban berat yang selama ini menyelimuti tanjakan Emen telah terangkat. "Mereka sudah pergi," gumamnya. Rina menoleh ke belakang, ke kursi kosong di mana arwah anak kecil itu duduk. Mereka sudah menemukan kedamaian. Mesin mobil yang tadinya mogok kini menyala dengan mudah. Kami melanjutkan perjalanan kami, namun kali ini dengan perasaan yang berbeda. Jalanan yang tadinya terasa mencekam, kini terasa seperti jalan pulang yang penuh makna. Kami tidak lagi merasa takut, melainkan merasa seperti saksi mata dari sebuah babak baru di tanjakan Emen. Tanjakan Emen tidak lagi menjadi jalan pintas yang menakutkan, melainkan menjadi saksi bisu dari sebuah pengampunan dan kedamaian. Kisah-kisah seram yang beredar, kini kami tahu, hanyalah sebagian kecil dari sebuah tragedi yang membutuhkan kebenaran. Dan kami, 3 orang mahasiswa yang tadinya hanya ingin bersenang-senang, kini menjadi penjaga rahasia tanjakan Emen. Kami sampai di ujung tanjakan Emen. Jalanan kembali terang benderang, dipenuhi lampu-lampu jalan. Suara mesin mobil yang normal, lampu-lampu kota yang bersinar dan deru angin yang lembut terasa begitu nyata, seolah kami baru saja kembali dari mimpi panjang yang aneh. Andi memarkir mobil di sebuah warung kopi yang buka 24 jam. Kami bertiga turun, berjalan gontai dan duduk di bangku panjang. Kami memesan kopi, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa jam, kami tidak terdiam. Kami bercerita, saling menimpali, dan menertawakan ketakutan kami. Bukan tawa yang lepas seperti di awal perjalanan, melainkan tawa lega, tawa yang mengakhiri sebuah babak. "Aku masih tidak percaya," kata Andi menyeruput kopinya. "Malam ini benar-benar gila. Kita melihat hantu, Andi. Kita membantu mereka menemukan kedamaian."
Aku hanya tersenyum. Pengalaman malam itu tidak hanya mengubah pandangan kami tentang cerita horor, tapi juga mengubah kami. Kami tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Kami tahu ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ada cerita-cerita yang membutuhkan lebih dari sekedar telinga untuk didengar, tapi juga hati untuk memahami. Keesokan harinya, kami kembali ke kampus. Kami tidak bercerita kepada siapapun tentang apa yang kami alami. Kami hanya menyimpan rahasia itu, rahasia tentang tanjakan Emen. Kami tahu cerita itu bukan milik kami untuk disebarkan, melainkan milik kami untuk dipegang. Beberapa bulan kemudian, aku membaca berita tentang sebuah proyek perlebaran jalan di Tanjakan Emen. Proyek itu bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan dan membuat jalanan lebih aman. Aku tersenyum. Sepertinya setelah semua yang terjadi, Tanjakan Emen akhirnya akan menjadi tempat yang damai. Kisah kami berakhir di sini. Kami bertiga tidak lagi takut melewati Tanjakan Emen. Setiap kali kami melewatinya, kami selalu teringat akan sebuah malam di mana kami menjadi saksi dari sebuah tragedi, di mana kami menemukan arti dari sebuah pengampunan, dan di mana kami, tanpa sadar, mengakhiri sebuah rantai dendam.